Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang ke-8. Materi pada hari ini yaitu kita memanfaatkan soket untuk komunikasi data. Pada hari ini kita akan mencoba komunikasi dengan BTP. Kita akan bisa menghubungi komputer teman dari komputer kita. Tujuan dari pertemuan hari ini yaitu memahami TCP. Kemudian yang kedua yaitu Anda bisa menerapkan komunikasi TCP pada aplikasi khususnya di Java. TCP adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport yang berorientasi dengan connection oriented dan dapat diandalkan. TCP memiliki karakter sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama yaitu connection oriented atau berorientasi sambungan. Nah, di sini TCP itu akan melakukan negosiasi agar komunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain itu selalu tersambung dan datanya tidak ada yang hilang. Yang kedua yaitu ada full duplex. Ini adalah jenis komunikasi yang arahnya itu dua arah ya. Dari sini bisa mengirimkan ke sana dan begitu pula di sana juga bisa mengirimkan ke sini. Jadi bisa dua dua jalur. Kemudian dapat diandalkan karena seperti tadi karena dia sifatnya adalah connection oriented. Nah, ini akhirnya kita bisa andalkan ya. Jadi jumlah jumlah byte yang dikirim dari sisi satu komputer, nah itu selalu sama nanti yang diterima di di sisi satunya. Nah itu kalau misalkan tidak sama bagaimana? Misalkan ada data yang hilang dalam perjalanan komunikasi, nah dia akan melakukan negosiasi. Ini loh, ada yang kurang. Nah, nanti akan ada permintaan lagi, request lagi, agar data yang diterima sama dengan data yang dikirim. Terus berikutnya dia menggunakan byte stream, teman-teman, untuk pengirimannya. Kemudian memiliki layanan flow control. Nah, ini digunakan untuk pengaturan jika traffic di jaringan itu padat ya. Nah, untuk menjamin ini tadi bagaimana informasi yang dikirimkan dari komputer satu dengan komputer yang lainnya tetap terjaga. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, nah ini bedanya dengan yang TCP, yaitu mengirimkan paket secara one to one. Jadi hanya satu komputer ke satu komputer. Beda dengan nanti yang UDP, dia bisa kita manfaatkan untuk pengiriman dari satu orang ke banyak one to multi, nanti bisa. Tapi kalau misalkan TCP tidak. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita terpaksa untuk melakukan hal tersebut? Caranya nanti gantian sebenarnya, tidak bisa seperti UDP. Kalau UDP seret langsung langsung kirim ke semua, tapi kalau TCP tidak, nanti bisa model switch jadi satu selesai kemudian pindah lagi seperti itu. Jadi caranya seperti itu, teman-teman. Nah, aplikasi yang menggunakan protokol TCP itu yang sering kita gunakan yaitu yang pertama web browser. Jadi web browser itu seperti yang saya katakan di pertemuan sebelumnya, kalau kita mengetikkan URL di sebuah web browser, nah itu pada dasarnya dia adalah download yang file yang ada di server, kemudian ditaruh di komputer kita untuk dibuka. Nah, di situ program atau aplikasi yang kita download dari server itu sama sama isinya dan sama besarnya dengan yang ada di server. Nah, itu makanya tidak ada ceritanya di dalam tampilan web browser tampilannya itu beda dengan di server, itu tidak ada. Kemudian email karena kita mengirimkan suatu data yang yang harus tidak hilang datanya harus dijamin isinya, makanya di sini menggunakan TCP. Berikutnya juga file transfer. Jika kita mengirimkan sebuah file, harapannya adalah kiriman file yang dari kita itu bisa terkirim
dengan baik di komputer lawan. Seperti yang saya terangkan kemarin, ya, soket di Java itu nanti ada 2 macam. Jadi yang kemarin kita pelajari di soket itu sebenarnya sudah masuk di TCP ya. Jadi soket di Java itu nanti ada 2 macam. Yang pertama yaitu server soket, yang kedua yaitu soket. Server soket ini berfungsi untuk membuka port, ya, membuka pintu dari komputer tersebut agar apa? Agar bisa dilakukan komunikasi. Nah, itu. Terus yang kedua soket. Nah, soket ini nanti tugasnya adalah mengirim gitu ya, mengirim pesan, atau mungkin nanti juga bisa menerima pesan yang lewat di server soket. Seperti itu. Nah, ini contoh ya, saya akan menerangkan alurnya bagaimana kalau kita menggunakan soket. Jadi kita harus menggunakan try dulu ya, karena komunikasi itu juga tidak selalu berhasil ya. Jadi mungkin kalau misalnya nggak berhasil, nanti kita bisa menjalankan perintah-perintah yang ada di catch ini, exception sini ya, soket, kemudian kita beri nama CL misalkan gitu, sama dengan new socket. Nah, di sini adalah komputer yang ada server soketnya ya, yang portnya terbuka. Jadi kita tuh mau nembak siapa itu adanya di sini. Berikutnya ini 12345 ini adalah port yang dibuka di lawan. Setelah di sini menghubungi komputer lawan gitu ya, dengan alamat IP, kemudian portnya berapa. Nah, kita harus membuat itu ya, penjembatan dari pesan yang kita mau kirimkan. Kita ketahui bahwa pengiriman pesan itu berupa bytes ya, jadi banyak byte. Nah, kemudian kemarin itu ada filter stream ya, yang dia itu kerjanya sudah menggunakan buffer. Nah, ini salah satunya subclass yang dari filter stream itu adalah data output stream. Atau mungkin kita juga bisa pakai yang lain ya, seperti buffer writer untuk mengirimkan itu juga boleh, sama. Yang penting di sini kita masih menggunakan yang buffer ya, yang menggunakan filter stream. Nah, saya di sini akan contohkan menggunakan data output stream ya, data output stream misalkan saya beri nama DOS sama dengan new data output stream. Nah, ini kita cantolkan di soket ya, di soketnya. Jadi cl.getOutputStream itu. Kemudian di sini DOS-nya ini nanti kita fungsikan untuk mengirim bytes-nya. Misalkan saya mau mengirimkan pesan ini aku gitu ya ke teman gitu ya. Ini bisa seperti ini ya. Jadi dos.writeBytes dari ini aku. Nah, logikanya gini. Dari ini aku ini ya, ini nanti akan diubah menjadi bytes, banyak byte gitu ya. Nah, byte-nya itu nanti akan dilewatkan di CL ya, CL get output stream berarti apa? Di soket. Nah, dari soket ini nanti akan lari ke temennya, thread, sesuai dengan yang ditunjukkan di sini ya. Kalau di localhost 12345 ya berarti dia akan menghubungi komputer ini sendiri gitu ya. Kemudian dia memanfaatkan port yang 12345. Berikutnya contoh aplikasi yang ada server soketnya seperti ini. Jadi langkah yang pertama yaitu kita harus membuka pintunya dulu gitu ya, pintu komunikasinya dulu menggunakan server soket. Nah, server soket saya beri nama SS sama dengan new server soket 12345 misalkan gitu. Nah, berarti nanti klien atau mungkin orang lain itu bisa menghubungi di sini ya, menghubungi 12345 dengan alamat IP saya. Nah, seperti itu. Kemudian karena di komputer klien atau komputer pengirim itu tadi menghubungi kita itu dengan dengan soket gitu ya. Nah, makanya di sini kita juga perlu menangkapnya dengan soket lagi ya, dengan port yang sudah dibangun di server soket. Ceritanya seperti itu. Jadi soket saya beri nama SK sama dengan SS. Nah, ini SS itu yang tadi itu
ya dari port itu tadi, ss.accept. Jadi menerima pesan dari pintu ini, seperti itu. Nah, ini saya buat buat contoh ya, berbeda. Kalau tadi itu ngirimnya pakai data output stream, harusnya di sini kan pakai data input stream. Ya bisa juga sebenarnya. Ya, nanti waktu di praktek saya akan nyoba yang data input streamnya. Ya, di sini saya terangkan yang buffer readernya. Sama sebenarnya, teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan buffer reader, misalkan saya beri nama BR sama dengan new buffer reader dari new input stream reader. Nah, dari mana? Dari sk.get input stream, jadi dari soketnya. Nah, soketnya tadi lihatnya dari server soket. Ini dari portnya itu. Ceritanya gitu ya. Nah, setelah data diterima dan dimasukkan ke dalam buffer yang masih berupa byte gitu ya. Nah, di sini kita bisa membacanya ya, membaca byte itu dikonversi ke string. Jadi string line sama dengan br.readline. Nah, ini. Jadi br.readline ini kan kemarin perintah membaca string itu ya, dari satu baris ini ya, dari data bytes ya, dari data byte. Nah, dikonversi ke dalam string. Nah, kalau sudah dipegang seperti ini ya berarti kita juga bisa sudah mencetak gitu ya, sistem outprint ini dari klien ya. Kita tambahkan teksnya di belakangnya sini line. Nah, jangan lupa ya di close soketnya sk.close. Seperti itu ya alurnya. Nah, berikutnya akan saya praktekkan script-script ini gitu ya di dalam NetBeans. Silahkan Anda ikuti langkah-langkah yang saya lakukan. Oke teman-teman, kita akan praktekkan perintah-perintah server socket sama socket tadi di NetBeans. Ikuti langkah-langkah yang saya jalankan. Oke, silakan Anda buka NetBeans ya. Kemudian silakan Anda buat project baru. Java application. Kemudian di sini silakan Anda beri nama server socket seperti ya. Nanti ini main kelasnya juga bisa diganti, silahkan. Kita langsung finish. Kita tunggu sampai worksheet kita terbuka. Nah, ini sudah ya. Di sini kita bisa menuliskan perintah server socketnya dulu. Jadi jangan lupa kita pakai try. Kita tunggu dulu. Try ya. Biar ada catch-nya. Kemudian saya pasang server socket. Saya beri nama SS sama dengan new server socket. Oke, kemudian di sini adalah port yang akan kita buka, port berapa. Nah, sebaiknya sebelum memasang di sini ya Anda cek dulu port yang sudah terbuka di komputer Anda apa, karena port yang sudah terbuka itu nanti kita tidak bisa pakai lagi. Nmap localhost. Nah, ini jadi port yang terbuka di komputer saya yaitu 2280.631 sama 3306. Jadi selain ini bisa kita manfaatkan. Ini misalkan saya akan membuka port 1111 ya, satunya 4 kali. Nah, kemudian kita pasang yang namanya socket untuk menerima pesan gitu ya dari sisi pengirim socket. Nah, dari mana? Nanti dari SS, dari port yang kita buka tadi. Jadi
Jadi kita beri nama sk sama dengan ss.accept ya. Kemudian data yang sudah masuk kita tampung dulu di buffer ya. Oke, kita siapkan untuk buffer penerimanya ya, kita bisa memanfaatkan data input stream. Nah, seperti ini data input stream, kita beri nama disk sama dengan new data input stream. Nah, di sini dari socket teman-teman ya, sk.getInputStream. Nah, ini. Anda juga bisa memanfaatkan buffer reader ya, boleh, tapi nanti perintahnya akan lebih panjang. Kalau menggunakan buffer reader seperti ini teman-teman ya, buffer reader, nah kayak gini. Kita misalkan namanya adalah br sama dengan new buffer reader. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian di sini baru new input stream reader gitu ya. Nah, kemudian baru nanti kita arahkan ke soketnya sk.getInputStream. Nah, jadi Anda bisa menggunakan perintah data input stream atau bisa menggunakan buffer reader. Pilih salah satu ya. Saya pakai yang data input stream saja. Seperti ini. Hasilnya nanti akan sama. Oke, setelah sudah tertampung di buffer gitu ya, nanti kita bisa baca buffer tersebut ya, nanti pakai perintah readline, boleh pakai read apa itu namanya, read bytes juga bisa ya. String data misalkan gitu sama dengan ini dari buffer ya, disk. Nah, ini ada readline, saya pakai ini aja. Oke, kemudian dari sini kita cetak pesannya yang dikirim. Kiriman pesan adalah ini ya. Ini kita sambung dengan data yang ada di data. Nah, seperti ini aja teman-teman ya. Berikutnya kita akan menyiapkan perintah untuk pengirim pesannya. Di sini saya buat main kelas baru. Misalkan saya beri nama new socket. Oke, di sini kita tempelkan try itu, kemudian di sini kita pasang soket ya, kita pasangkan soket, saya beri nama sk sama dengan new socket. Nah gini, nah di sini kita pakai yang seperti yang ini ya, socket init address kemudian port. Nah ini tujuannya apa? Kita bisa menghubungi temannya. Ya misalkan di sini karena saya sendirian itu ya, saya pakai localhost, artinya nanti saya akan menghubungi komputer saya sendiri gitu ya. Nah dengan port yang sudah dibuka tadi di server soketnya, tadi kan 1111 ya, seperti ini. Nah kemudian kita juga memanfaatkan buffer dulu. Kalau mengirimkan berarti nanti perintahnya adalah data output ya, data output stream. Nah, sini saya beri nama dos, misalkan new data output stream. Nah di sini kita arahkan kemana? Ke soketnya sk dot ini get output stream. Di sini juga bisa menggunakan buffer writer ya, boleh, atau mungkin yang lain juga boleh. Kalau misalkan menggunakan buffer writer bagaimana Pak? Ya, seperti ini. Buffer writer ini. Nah ini buffer writer.
Misalkan di sini saya beri nama BW, new browser writer. Kemudian di sini kita pasang output stream writer, gitu ya. Nah, kemudian ini nanti kita arahkan ke soket ya, sk.get output stream. Nah, ini perintahnya lebih panjang ya. Jadi Anda bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah. Hasilnya nanti akan sama saja. Saya pakai yang atas saja ya. Nah, di sini sudah ya. Berarti kita tinggal menuliskan pesan yang mau dikirim aja. Berarti kita taruh di DOS ini ya, .write byte yang ada S-nya. Oh, ini ya, biar nanti kita bisa langsung nulis stringnya gitu ya. Nah, ini dari klien. Nah, nanti pesan ini dari klien itu bisa diterima di server. Nah, yang dijalankan adalah servernya dulu teman-teman ya. Ini saya klik kanan run. Kita tunggu selesai compile. Dan dia akan menunggu pesan sampai pesannya masuk gitu ya. Nah, ini sudah running. Kemudian di sini kita bisa kirim dari kliennya. Kita tunggu sampai selesai compile-nya. Nah, ini sudah selesai ya di sisi klien. Kita lihat di sisi server apakah pesannya lari ke sini. Nah, ini sudah ya. Kiriman pesan adalah ini dari klien, ini di sisi server. Seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda mau menghubungi temannya gitu ya di komputer lain, bukan di komputer Anda sendiri, di sini nanti tinggal ganti aja dengan apa namanya IP temannya. Jadi seperti kemarin ya, seperti tugas saya, kalau misalkan Anda connect VPN gitu ya, satunya di Malang, satunya di Jakarta, misalkan seperti itu. Nah, setelah connect ke VPN, Anda dapat IP private-nya. Nah, Anda bisa tanya itu ya, temannya, sampean punya dapat IP berapa, misalkan itu. Misalkan lo ini ya. Ya, saya di Malang dapat 192.168.12. Nah, temannya yang di Jakarta dapat 192.168.11. Nah, ini nanti Anda bisa ganti dengan IP-nya teman ya, 192.168.11 seperti ini. Ya, pesan ini dari klien itu akan terkirim dari Cemalang ke Jakarta. Bisa itu ya. Nah, karena saya sendirian gitu ya, saya kembalikan lagi pakai localhost. Seperti itu, sangat mudah sekali kan? Oke, kalau sudah bisa, sekarang kita bisa memanfaatkan perintah-perintah yang lain gitu ya untuk memanipulasi aplikasi kita. Ya, contohnya gini, kita akan mengirimkan perintah-perintah shell atau perintah-perintah cmd yang ada di Windows gitu ya. Nah, itu bisa dikerjakan di temennya. Contohnya shutdown. Nah, itu berarti apa? Nanti yang ada di server itu nanti akan komputernya akan mati. Atau mungkin restart, atau mungkin mouse-nya digerakkan, atau mungkin Anda membuka aplikasi tertentu gitu ya dari jauh. Sangat bisa sekali. Nah, di sini saya akan praktekkan dulu misalkan membuka aplikasi gitu ya. Kalau shutdown nanti kan video saya mati ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita cek dulu ya di terminal ya. Kira-kira perintahnya apa yang bisa dijalankan. Nah, hampir semua kegiatan yang kita bisa lakukan di komputer gitu ya, itu bisa dilakukan di terminal. Jadi logikanya kita bisa ngapain saja dengan perintah nanti di Java itu. Nah, contohnya, saya mau membuka Gedit gitu ya. Gedit itu notepad. Ya, kalau di sini nanti perintahnya cuma gini aja ya, Gedit enter. Nah, dia akan otomatis membuka. Nah, itu membuka kayak notepad-nya ya. Tapi kalau nanti di Windows silakan Anda ketikkan di sini not tepat. Nah, gini enter. Itu nanti notepad-nya akan keluar. Nah, gitu.
kalau misalkan geditnya ini saya fungsikan untuk membuka sebuah file gitu ya, bisa saja seperti ini, gedit misalkan var www html, saya membuka index.html misalkan gitu. Nah ini saya enter. Nah nanti file saya akan di load di gedit. Kalau nanti bagaimana Pak? Ya, kalau di notepad bagaimana Pak? Sama. Nanti silakan Anda ketikkan notepad spasi C.2 di mana tempatnya. Nah kayak gitu. Nah ini ya, jadi file index.html-nya sudah terload ya. Nah ini nanti akan saya gunakan ya untuk membuka file gedit di lawan. Ceritanya seperti itu. Jadi teman lawannya biar kaget loh kok tiba-tiba buka sendiri ya gitu ya. Sangat bisa sekali. Nah, apa yang harus dilakukan itu ya? Yaitu yang di sisi server di sini tidak hanya nyetak tetapi kita bisa jalankan perintah ya. Perintah-perintah yang ada di shell. Nah, itu perintahnya kita bisa menggunakan runtime teman-teman ya. Runtime. Nah, ini runtime, misalkan di sini saya beri nama R sama dengan runtime get runtime. Nah, gitu. Koma. Nah, di sini baru r.execute. Sorry. r.execute ini. Nah, jadi execute ini adalah perintah untuk menjalankan perintah-perintah yang ada di shell. Nah, ini tadi kan sudah diterima berupa string gitu ya, kemudian langsung dijalankan di sini. Nah, di sisi klien, nah di sini jangan mengirim ini dari gitu ya, tapi ini kita isi dengan perintah-perintah shell ya. Tadi kan gedit ya, gedit /var /www /html /index.html kalau nggak salah ya, seperti ini. Nah nanti di sisi servernya sana akan tiba-tiba membuka gedit ya, mungkin atau notepad lah gitu. Nah di sini saya jalankan servernya dulu gitu ya. Oke, sudah siap. Kemudian di sisi kliennya saya akan running. Kita tunggu sampai selesai pengiriman datanya. Nah ini sudah ini teman-teman ya. Jadi di sisi server tiba-tiba langsung buka seperti ini ya, index.html. Sangat mudah sekali kan? Ya. Nah sekarang bagaimana misalkan di sini saya taruh perintah seperti ini ya, init 0 atau mungkin di Windows gini ya, shutdown gitu ya. Nah itu. Nah, nanti komputernya dari server akan mati teman-teman ya. Makanya itu jangan harapan saya perintah yang sederhana ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang jelek gitu ya. Itu jangan ya. Nah, apalagi misalkan format gitu jangan ya, kasihan temannya nanti filenya hilang, atau mungkin pakai perintah remove ya, delete. Nah, itu atau di Windows di Linux pakai perintah rm gitu ya. Jangan. Ya. Jangan. Ya. Kita manfaatkan yang yang untuk kebaikan. Ya memang kalau misalkan tujuannya untuk men-shutdown komputer yang ada di jauh gitu ya, berarti ya pakai perintah shutdown gitu ya. Shutdown -h kemudian -s. Jadi kalau di Windows ya kemudian waktunya nanti berapa detik, nah gitu. Itu bisa dilakukan ya. Kalau di Linux ya sama saja ya, bisa pakai perintah shutdown gitu ya. Atau mungkin pakai perintah init ya. Init 0 itu untuk shutdown, init 6 itu untuk restart, dan teman-temannya nanti bisa dicari perintahnya di internet. Ya, jadi kalau misalkan ini ya, init 0 gini komputer yang kita tuju gitu ya di ini ya di localhost atau mungkin nanti di IP-nya temen, nah, komputer temennya nanti akan mati. Jadi seperti itu ya, sangat mudah sekali perintahnya ya, dan sangat bermanfaat saya kira. Nah tugasnya untuk hari ini adalah silakan Anda mencoba gitu ya,
membuat sebuah aplikasi chatting dua arah, jadi dari sisi klien ngirim, nanti servernya menerima, kemudian servernya ngirim juga, kliennya juga menerima pesan secara simultan. Nah, seperti itu menggunakan TCP loh ya. Ini perintahnya yang pakai yang di sini. Silakan Anda kumpulkan di LMS Poly5 ACID dan kemudian kalau sudah nanti silakan Anda kerjakan project UTS yang nanti akan saya sampaikan di kelas online. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.